Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Bu Shirley. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan ya. Nah, kali ini bertemu dengan Bu Shirley kita akan belajar tentang bagaimana mengurutkan pecahan ya. Sudah siap belajar? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Nah, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan ya. Jika berpenyebut sama, maka kita mengurutkannya langsung dengan pembilangnya. Oke? Contohnya ya, atau kalian bisa buka di buku halaman 9. Silahkan dibuka di buku halaman 9 ini ya. Nah, mengurutkan pecahan ini ya, di sini ada bisa dilihat buku juga ya. Urutkan pecahan 7/12, 5/12 dan 11/12 dari yang terkecil. Karena di situ perintahnya dari yang terkecil, maka kita akan mengurutkannya dari yang terkecil. Nah, penyelesaiannya, jika penyebutnya sama, maka kita hanya mengurutkan pembilangnya. Oke? Di sini berarti yang terkecil adalah 5, keduanya 7, dan terakhirnya 11. Maka urutan pecahan dari yang terkecil adalah 5/12, 7/12, dan 11/12. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang, jika berpenyebutnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Oke, kita bisa dilihat di sini penyebutnya berbeda itu kita samakan dulu. Nah, ini ada 1/2 pecahannya, 5/8 dan 3/4 dari yang terbesar. Berarti kita nanti mencarinya pecahan urutannya dari yang terbesar baru ke terkecil. Nah, kita samakan penyebutnya dengan kelipatan, ya, dengan kelipatan terkecil. Nah, bisa 2 kali kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, dan 16. Kelipatan 8 ada 8, 16, dan 24. Nah, karena di sini dilihat kelipatannya itu yang untuk penyebut itu kan harus sama semua, toh, karena ini mau Karena ini mau dibuat berpenyebut sama, maka kita harus mencari dari kelipatan ini angka yang sama itu yang mana? Angka 8. Maka kita nanti penyebutnya kita ambil berpenyebut 8 karena di sini dari kelipatannya ditemukan angka yang sama itu adalah angka 8. Oke. Kita lanjut ya, kita membahas yang ini tadi kita cari berpenyebut samanya. Kita cari agar bisa mencari penyebut yang sama dan kita setelah itu urutkan dari yang terbesar. Nah, menyamakan penyebut ini cara satu ya. Ini cara satu. Ini yang ada di buku. Kalau di buku caranya seperti ini. Jadi 1/2 itu agar menjadi penyebut 8 maka dikali 4 ya. Jadi 1/2 untuk menjadi berpenyebut 8 maka dikali 4. Maka pembilang dan penyebut sama-sama dikali 4. Jadilah 4/8. Lalu kita lanjutkan yang kedua, 3/4. Itu jika dikalikan berpenyebut 8, maka harus dikali 2. Mohon maaf ya. Pecahan 3/4 dijadikan penyebut 8, maka dikali 2. Maka dari itu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2. Ingat, penyebut dan pembilang harus dikali dengan angka yang sama. Berarti ini dikali 2. Nah, ini 3 kali 2 berapa? 6. 4 kali 2 8. Nah, yang 5/8 ini sudah sama ya. Penyebutnya, maka tidak usah
samakan lagi atau dikali lagi. Nah, urutkan pecahan dari yang terbesar, yaitu ini 6/8, 5/8, dan 4/8. Nah, 6/8 ini adalah pecahan asli dari 3/4. Terus 4, setelah itu 5/8. Nah, yang terakhir adalah 4/8 paling terkecil. Nah, 4/8 ini pecahan aslinya 1/2. Maka jika diurutkan terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita latihan soal bersama-sama ya. Nah, kita latihan soal bersama-sama halaman 10, nomor 4B, D, dan E. Oke, kita kerjakan dulu bersama-sama ya. Nah, di sini ini soal nomor 10 yang B kita. Karena yang B ini berpenyebut sama, maka kita urutkan saja pembilangnya. Nah, soalnya itu adalah urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Nah, maka dari itu kita harus mengurutkannya dari yang terbesar. Oke, nomor yang B, kita urutkan dari yang terbesar yaitu 10/11. Setelah itu 5/11. Nah, setelah itu 4/11. Karena penyebutnya sama, kita tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang terbesar ke terkecil. Lah yang ini, yang D itu kan beda ya. Maka kita urutkan saja. Ini pakai cara Bu Zerli ya, bukan cara yang di buku. Kita coba kita kerjakan yuk. Sini ya, di bawah ya. Bisa copy dulu. Penyelesaian. Nah, ini 2/3. Ini berapa ya? Nah, bisa dilihat ya penyelesaiannya yang D 2/3, 10/12, dan 4/3. Nah, kita bisa dilihat di sini ya. Nah, 3 sama 12. Ini 3 sama 12 ini, jika kita kalikan adalah 12. Maka kita ambil saja penyebutnya 12. Yuk kita coba hitung. Nah, 2/3. Nah, sekarang kita sama dengan kita jadikan penyebutnya 12 ya. Nah, penyebut dibagi penyebut. Kemarin sudah bisa diajarkan ya. Penyebut dibagi penyebut. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 2. Nah, penyebut dibagi penyebut, lalu hasil dari penyebut itu dikali pembilang. Tadi masih banyak yang lupa ya. Nah, jadi penyebut dibagi penyebut, hasil dari penyebut dikali pembilang.
pembilang. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Hasilnya 2/3 adalah hasilnya 2/3 adalah 8/12 ya. Oke, sekarang kita yang kedua yaitu 10/12. Nah, karena ini 10/12 penyebutnya sudah sama, maka hasilnya juga tetap 10/12. Oke, yang ketiga adalah 3/4. Ya, 3/4. Terus di sini kita samakan penyebutnya 12. Lah, penyebutnya itu 12 terus penyebut aslinya 4, maka kita bagi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka kita urutkan. Nah, yang paling terbesar berarti adalah 10/12. Kita copy di sini. Terus setelah itu yang kedua, terbesar kedua adalah 3/4 karena hasilnya tadi 9/12. Terus kita lanjutkan yang terakhir yaitu 8/12 atau 2/3 karena hasilnya 8 berarti paling akhir karena paling kecil. Oke. Terus yang terakhir kita selesaikan yang E ya. Yang terakhir kita selesaikan yang E. Nah. Oke ya. Yang E kita mau ambil berapa penyebutnya? Nah, karena di sini 10, 5, dan 2. 5 dikali 2 itu adalah 10, maka kita buat penyebutnya 10 saja. Itu 7/10 ya. Nah, karena itu yang pertama pecahannya 7/10, maka kita tidak usah mengubahnya. Nah, terus sekarang kita mengubah pecahan yang kedua, oke? Dan yang kedua adalah 2/5. Kita ubah. Berapa? 10 dikali 5, 10 dikali 5, mohon maaf. Penyebut dibagi penyebut ya, mohon maaf. 10 dibagi 5 yaitu 2. Terus dikalikan hasil penyebutnya ini dikalikan pembilang yaitu 2. Berapa hasilnya? 2 kali 2, 4. Terus yang terakhir ya. Oke, sekarang kita kalikan pecahan yang terakhir ya. Nah, 10 itu dibagi 2 berapa? 5. Lah hasilnya itu penyebutnya dikali pembilang. Karena pembilangnya 1, maka 5 kali 1. Hasilnya berapa? 5. Yuk kita urutkan sekarang dari yang terbesar ya. Berapa yang terbesar? 7/10. Setelah itu berarti ya 5/10 atau 1/2. Yang terakhir adalah 2/5 karena hasilnya 4/10, maka paling akhir. Bagaimana anak-anakku? Paham ya? Penyelesaiannya bisa dilihat ya. Nih. Jadi tadi kalau berpenyebut sama tidak usah samakan penyebutnya, langsung saja kita urutkan dari yang terbesar pembilangnya. Terus yang karena D dan E itu beda, maka kita harus samakan penyebutnya. Nah, untuk menghitung, tadi kok bisa dapat 12, Bu? 12 itu adalah perkalian 3 sama 4. Ini pakai cara Bu Sarli sendiri ya, bukan yang ada di buku. Jadi anak-anakku sekalian bisa memakai cara yang anak-anakku sekalian itu pahami. Tidak perlu
harus sama yang ada di buku atau caranya Bu Shirley ya. Pakai cara anak-anak sekalian juga tidak apa, yang penting paham ya. Nah, ini kan tadi kok bisa dapat 12, Bu? Penyebutnya disamakan ya, karena dari 3 kali 4 sama dengan 12, sedangkan yang tengah itu 12, maka sudah sama. Jadi disamakan saja 12 gitu ya. Terus yang bawah ini tadi 5 kali 2 adalah 10, yang dikalikan penyebutnya ya. Nah, 5 kali 2 itu 10, terus karena ini 10 sudah sama, maka bisa disamakan penyebutnya menjadi 10. Seperti itu ya. Semoga anak sekalian paham. Mohon maaf dari Bu Shirley apabila ada salah-salah kata dan tingkah laku Bu Shirley atau penjelasan Bu Shirley yang belum bisa membuat anak-anakku sekalian paham. Nah, akhir kata dari Bu Shirley, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.